Shalom, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, beberapa kali Ustadz Nababan menggunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pembuktian ini sebenarnya menurut saya pembuktian yang paling konyol. Kalau dia mau membuktikan bahwa agama Islam itu agama yang benar, seharusnya dia tidak menggunakan Alkitab. Dia harusnya menggunakan Al-Quran dan dia harus penuh dengan dalil ya. Namun apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan tidak demikian, saudara dalam Tuhan. Dan caranya ya memperagakan Alkitab itu paling lucu, aneh, konyol, dan tidak masuk akal ya. Saya boleh katakan secara logika manusia aja itu tidak bisa digunakan sebagai suatu pembuktian bahwa agamanya itu benar ya. Nanti saudara bisa lihat bagaimana cara Ustadz Nababan ya memakai Alkitab untuk membuktikan agamanya adalah agama yang paling benar ya. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menonton cuplikan videonya di video berikut ini. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak begini bikin. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab.
Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itulah cara konyol yang dilakukan oleh seorang Ustadz Nababan. Ya, dia membuktikan kebenaran agamanya dengan cara yang paling konyol ya, yang tidak masuk akal. Bagaimana kita membuktikan agama kita dengan cara yang dia lakukan itu? Saya rasa itu tidak relevan ya, dan sangat tidak masuk akal dan merupakan pembuktian yang tidak bisa diterima oleh analogi ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini merupakan hal yang paling teraneh di dunia yang dilakukan oleh seorang ustadz. Dia seorang ustadz, harusnya dia melakukan hal yang lebih baik dari situ ya. Karena apa yang dilakukan itu tidak baik, apalagi yang dia gunakan untuk membuktikan bahwa agamanya yang paling benar adalah kitab agama lain, yaitu Alkitab, kitabnya orang Kristen ya. Itu tidak baik sekali ya, tidak terpuji saya katakan ya. Kalau mau membuktikan bahwa agamamu adalah agama yang paling benar ya, buktikanlah dengan dalil Al-Qur'anmu ya, buktikanlah dengan dalil sejarah, buktikanlah dengan dalil-dalil yang ada ya. Kalau perlu ya, lakukan riset dengan hal itu sehingga pembuktian yang dilakukan bisa diterima semua orang, bisa diterima analogi ya, masuk akal saudara Tuhan. Tapi sayangnya yang dilakukan oleh Ustadz Nababan tadi ya, sungguh tidak masuk akal, tidak masuk akal. Bahkan saya katakan dia hanya sebatas menjelekkan kitab orang lain, kalau saya boleh katakan ya. Caranya itu ya, tanpa dia sadari, entah dia sadar atau tidak, dia sudah menjelekkan ya kitab agama orang lain sebenarnya ya. Apa bedanya dengan penghinaan? Dan soal itu urusannya dengan Tuhan lah ya. Tapi yang pasti apa yang dia lakukan itu tidak baik. Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk kita tidak lakukan, karena sekali lagi saya katakan tidak baik lah ya, dan tidak terpuji sama sekali ya. Jadi saudara dalam Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapin sendiri menurut saudara seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini. Apakah ini bisa diterima atau tidak, benar atau tidak, silahkan tanggapin sendiri. Dan silahkan berikan jawaban saudara atau komentar saudara di kolom komentar ya. Berikan komentar yang positif, yang baik, yang membangun, terutama komentar-komentar yang memuliakan nama Tuhan. Saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.